Halo semua, selamat datang di channel review lengkap. Kita akan memberikan informasi lengkap mengenai produk-produk apapun dari barang cowok sampai cewek. Jadi biar kalian nggak salah pilih. Oke, di review pertama ini kita akan nge-review jam tangan ya. Jadi di sini ada jam tangan merek Casio di lini G-Shock. Jadi nanti modelnya gini nih. Nah, ini modelnya nanti. Tapi sebelumnya aku ceritakan kenapa sih kita milih G-Shock. Nah, pertama ya, ini merek Casio, merek utamanya Casio. Jadi Casio itu udah ada sejak tahun 1946. Jadi udah lama banget kan? Dan kemudian mereka merilis lini baru namanya G-Shock tahun 1983. Jadi ketika memilih merek ini, anggapannya kita nggak akan salah lah. Merek ini udah terpercaya, teruji, udah banyak banget yang pakai, ya kan? Jadi kalian mau beli merek ini untuk kebutuhan pribadi, mau untuk kado, kalian nggak akan salah beli merek ini. Ini di sini aku akan mereview yang tipenya GM6900. Jadi ini ya, GM6901DR. Di dalam boxnya kita akan mendapatkan ya biasanya ada bumpernya gini, kemudian kotak utamanya. Jadi dia berupa kayak kaleng gitu, kaleng metal. Kita buka. Nah biasanya jam tangannya ditaruh di sini. Nah jam tangannya diginiin, kemudian dibungkus sama plastik ini. Oke. Setelah itu kita bakal dapat buku manual book kayak gini. Kemudian ada tag-nya, kemudian ada warranty card-nya di bawah. Ya, packingnya sesimpel itu aja sih. Jadi cepet, gak pakai macam-macam ya, karena ini kayak jam tangan, anggapannya jam tangan merakyat lah. Banyak orang yang pakai. Oke, itu dalam boxnya. Nah, modelan jam tangannya itu kayak gini. Jam tangannya itu kayak gini ya. Jadi G-Shock itu selalu dia tipenya gede. Jadi kalau saya ngomong gede sih enggak. Ada yang G-Shock kecil, cuman dia itu ada bumpernya di pinggir-pinggirnya kayak ada armornya. Jadi G-Shock itu selalu terkesan ada pelindungnya di samping. Nah, kalau yang tipe ini pelindungnya ini metal. Jadi dia tebal. Dan dia ini yang dimaksud G-Shock yaitu dia shock resistant. Nah ini kayak ada di kotaknya ya. Jadi dia shock resist. Artinya kalau jam tangan yang nggak ada shock resistnya, ketika misalnya terantuk kayak pintu atau sesuatu yang keras, dia mungkin bisa aja rusak. Jadi bisa aja yang goyang di dalam, kemudian itu menyebabkan kerusakan. Kalau G-Shock saya bisa jadi hampir nggak pernah tuh mendengar kalau G-Shock itu rusak gara-gara kena pintu atau gimana. Yang saya pernah dengar rusak ya gara-gara ekstrim ya, misalnya sudah hilang di laut atau kena timbun apa yang berat, nah itu dia rusak. Oke lah, normal. Tapi kalau ini G-Shock itu memang karakternya dia punya shock resist dan kemudian dia bisa ini diajak tahan tekanan sampai 20 bar. Artinya kalau kita menyelam, itu dia bisa tahan tekanan sampai 20 bar. Nah, itu alasannya kenapa kok saya pilih G-Shock. Nah, selain karena dia G-Shock, saya pilih tipe ini ya, GM ya. Jadi, ketika kita memilih Casio, itu selalu dia mempunyai kode. Oke, kotaknya ini. Nah, jadi dia punya kode kan, GM, kemudian angka, kemudian belakang ini tipe warnanya biasanya, tipenya dia apa aja. Jadi di sini ya, GM ini adalah tipe yang modelannya seperti ini. Kita bisa lihat ini nggak sepenuhnya lingkaran, tapi dia kayak setengah lingkaran, kemudian bawahnya kepotong gini. Nah ini tipe GM. Nah kenapa kok tipe GM? Jadi tipe GM ini adalah tipe yang ikonik banget. Ini adalah tipe kalau kita lihat modelan yang bentukannya seperti ini, lingkaran dipotong separuh, nah ini udah pastilah G-Shock.
Jadi sudah nggak mungkin ada orang yang keliru mengidentifikasi kalau ini bukan G-Shock. Jadi modelan seperti ini tuh ikonik banget punyanya G-Shock. Nggak ada merek lain yang punya, niru itu nggak ada, karena dia terlalu ikonik untuk ditiru. Nah, saya pilih bodinya yang metal. Jadi nggak semua seri G-Shock itu metal. Biasanya bodi yang umum itu adalah versi resin, plastik resin. Jadi yang umumnya adalah. Kalau saya ini sekarang pilih yang metal karena dengan bentukan seperti ini dan bodi yang kinclong gini, wah, keren banget bisa mantul kayak gini. Jadi lebih wow lah. Jadi kalau di tangan tuh kelihatan keren banget. Nah kan, kece banget. Jadi metal ini punya kesan wow tersendiri. Nah ini GM 6900. Untuk fiturnya sendiri ya, ini bagi yang belum tahu, belum pernah pakai Casio, itu standar Casio selalu punya, nah ini, ya otomatis ya, ada tanggal dan jamnya, kemudian ada alarm, kemudian ada countdown timernya, kemudian ada stopwatchnya. Dan alarm ini dia rumit, anggapannya maksudnya rumit itu lebih detail. Jadi dia bisa untuk date alarm sebulan sekali atau monthly alarm. Jadi biasanya kan kita mikirnya biasanya yang daily ya, yang tiap hari ya, alarm misalnya tiap pagi atau gimana. Nah, tapi ini dia udah ada yang lebih detail lagi kayak ini. Dia udah ada pengaturan ini, tahun, bulan, hari, menit, detik, jam. Jadi lengkap di sini. Dia ada 5 tombol, ya, A, B, C, D, E. Nah, di sini A, B, C, D, D itu tengah, E. Dan D yang tengah ini nggak selalu tiap tipe ada, cuma di tipe ini ada ya. Gunanya sih untuk menyalakan lampunya. Nah, lampunya dia ini warnanya hijau. Nah, kelihatan nggak kalau itu warna hijau? Jadi ini sekarang dia mati, nah ini nyala. Warnanya hijau kan? Jadi untuk tipe ini, walaupun bodinya udah metal, tapi strapnya masih karet ya, plastik. Jadi ini biasanya bisa pecah. Nah, untuk ketahanannya sendiri, ini bisa saya bilang ini bisa mungkin seumur hidup kali ya. Karena memang ada kolektor-kolektor jam tangan G-Shock itu yang dia bisa sampai sekarang pun koleksinya masih nggak ada yang rusak. Jadi kalau bodinya, jadi kita lihat tengah ini ya, bodinya ini nggak akan rusak. Jadi biasanya yang rusak dulu strapnya ini. Dan ketahanan baterainya ini seingat saya yang ini 3 tahun. Walaupun jam Casio lainnya itu ada yang sampai 10 tahun jadi satu baterai. Satu baterai CR Bundar itu dia bisa 10 tahun. Kalau ini yang ini cuma 3 tahun. Tapi ya nggak apa-apa, sebenarnya kita bisa ganti sendiri, tinggal buka murnya ini ya, bautnya standar, kita bisa buka sendiri, kita bisa ganti, ya nggak apa-apa. Kalau semisal nggak terbiasa atau takut, bisa ke toko jam untuk minta digantikan. Kemudian untuk metalnya ya, jadi ini kan kita jadi ini kan kayak mudah ngecap tangan, tapi bersihannya juga mudah. Dan untuk scratch-nya ini saya pakai udah hitungan mungkin setahun ya. Untuk scratch-nya sendiri sudah ada, tapi teman-teman bisa lihat di sini ya, hampir nggak kelihatan. Jadi dia ada scratch-nya di sini. Ini sebenarnya ada scratch-nya kecil dan di sini. Jadi biasanya gini. Nah, biasa kalau pakai jaket atau gimana atau membuka sesuatu gini yang maju kena duluan kan yang bagian sini ya, seret gitu. Jadi ini ada kecil-kecil, tapi setahu saya ini bisa dipolis, jadi supaya baretnya hilang kita bisa polis lagi. Nah, untuk harganya sendiri dia ini G-Shock ini saya dapat di harga 1,9 juta, tapi harga umumnya jadi 1,9 itu sebenarnya untuk pembeli saya dapat diskon ya, itu nggak umum. Umumnya di harga 2, sekian sampai 3 jutaan. Jadi 3,2, 3,1. Saya dapatnya sendiri 1,9
Dan teman-teman bisa cek link yang ada di deskripsi untuk ngecek apakah ada diskon lagi. Kalau saya bilang sih, kalau dapat di angka 2, sekian, itu ambil aja. Karena biasanya standar normalnya dia ini di angka 3 juta sekian. Nah, bagi teman-teman cewek atau ibu-ibu ya, yang mau memberikan anaknya atau teman-teman cewek yang sekarang lagi punya pasangan, pacar, nah ini sih untuk kado keren banget. Nah, coba dibayangkan kalau pasangannya pakai jam model gini. Jadi anggapannya nih gede, nggak girly ya, nggak kecil. Ini kita mau pakai kemanapun, sebenarnya cocok-cocok aja. Nah, untuk yang udah rencana mau beli atau membelikan, bisa cek link di deskripsi ya untuk kuponnya, untuk diskonnya. Semisal kalau ada. Nah, ini cocok banget untuk buat kado. Nah, sekian reviewnya. Semoga review ini membantu kalian untuk memutuskan apakah jam tangan ini patut untuk dibuat kado atau dibeli untuk diri sendiri atau enggak. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.